Halo guys, selamat datang di Post Gaming. Di video kali ini Mimin akan membahas alur cerita film Donghua yang berjudul Jian Yu Peng Yung. Sebelum Mimin lanjut alur ceritanya, Mimin sarankan agar kalian mensupport channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tidak lupa pula ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, dan alangkah baiknya kalau kalian bisa menonton video aslinya. Oke guys, kita masuk di part 1 Jian Yu Peng Yung, dan selamat menonton. Di awal cerita memperlihatkan seorang praktisi yang sedang berlatih seni pedang, dan dirinya dapat menguasai beberapa kemampuan yang terdiri dari konsentrasi pikiran pedang, penempaan tubuh pedang, kondensasi jiwa pedang, penempaan istana pedang, kesadaran niat pedang, pengendalian seni pedang, dan pembukaan seni pedang. Kemampuan itu semua disebut 7 pedang Dewa Agung. Bahkan dirumorkan jika praktisi menguasai ke-7 pedang Dewa Agung dapat menjadi tubuh abadi. Dan ke-10 pedang legendaris juga ada di domain itu. Di antaranya yang pertama Heavenly Rainbow, kedua Peace God, yang ketiga Ice Frost, keempat Starfire, kelima Hell Garnison, keenam Wind Chaser, ketujuh Silent Thunder, 8 Crystal Light, 9 Dark Unicorn, dan yang ke-10 Bloody Gold. Dari ke-10 pedang itu masing-masing memiliki kekuatan yang berbeda. Bahkan ke-10 pedang itu memiliki salah satu elemen yang sangat besar, di antaranya logam, kayu, api, air, bumi, angin, petir, cahaya, kegelapan, dan darah. Seiring berjalannya waktu, sekarang hanya 5 kekuatan yang tersisa. Di antaranya dari keluarga domain pusat yang memegang 3 pedang legendaris, yaitu Crystal Light, Wind Chaser, dan Silent Thunder. Sedangkan dari keluarga domain timur memegang 1 pedang legendaris, yaitu Hell Garnison yang berelemen bumi atau tanah. Keluarga dari domain selatan memegang pedang Starfire yang berelemen api. Sedangkan keluarga dari domain utara yang memegang pedang Ice Frost berelemen es. Dan yang terakhir dari domain barat yang menguasai pedang legendaris, yaitu Heavenly Rainbow. Domain barat yang dikuasai oleh keluarga Lu yang bernama Lu Shenton, dan berhasil menembus semua ranah seni pedang, serta menjadi salah satu dari sedikit master pedang di semua domain pedang. Lu Shenton kerap dipanggil dari bawahannya sebagai patriark. Di sini terlihat Lu Shenton memikirkan seseorang yang bernama Qinshi, yang merupakan salah satu istrinya, yang terpisahkan sejak 18 tahun yang lalu dan belum pernah menemuinya. Dan ia juga memikirkan anaknya yang sudah hampir dewasa. Tak lama setelah itu, bawahannya yang bernama Lu Ximing menghampirinya dan berkata ia bersiap menerima perintah dari sang patriark. Kemudian Lu Shenton memerintahkan Lu Ximing untuk melakukan perjalanan menuju ke keluarga Pan di domain utara untuk mencari seorang wanita yang bernama Qinshi dan mengundang dia dan anaknya datang ke kota Xuantian. Lu Shenton juga memberikan sebuah leonting giok agar mereka dapat percaya kalau itu dari Lu Shenton. Jika leonting giok itu cocok, maka itu adalah Qinshi. Lu Ximing menerima misi tersebut dan bersiap untuk berangkat ke kota Hansang yang berada di domain utara. Kemudian Xing berpindah dan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Lu Yang. Nah,
Luyang ini merupakan salah satu tokoh pemeran utama kita kali ini. Sesaat Luyan mengingat masa lalunya sewaktu dia masih kecil yang selalu tertindas dari keluarga Pan. Seketika itu pula Luyan pingsan di depan ibunya sehingga membuat ibunya panik melihat anaknya. Namun tak disangka-sangka Luyan pingsan begitu lama sehingga membuat sang ibu terpukul. Sang kakek pun tak tega melihat keadaan cucunya sehingga bertekad untuk mencarikan obat untuk Luyan di hutan kabut iblis. Namun Qinshi khawatir kepada ayahnya yang merupakan seorang patriark dari keluarga Pan. Jika dirinya pergi, siapa yang menjaga keluarga mereka? Sang kakek pun bertekad untuk menyelamatkan nyawa cucunya walaupun nyawanya taruhannya. Namun tak disangka-sangka musim pun silih berganti. Dari musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Akhirnya Luyan terbangun. Dengan hal itu, paman keduanya datang menghampiri dan menemuinya. Namun yang Luyan cari adalah ibunya. Setelah sang paman menjelaskan bahwa ibunya sudah meninggal ketika kakeknya pergi mencarikannya obat. Anaknya yang bernama Pan Qinghong merebut posisi patriark keluarga Pan. Dan dirinya memimpin semena-mena dan mengusir ibunya. Sehingga kematian ibunya menjadi sebuah misteri. Pan Qinghong pun melempar papan peringatan ibunya dan bahkan berniat ingin membunuh Luyan. Namun itu semua dihentikan oleh paman kedua Luyan dan rela meninggalkan keluarganya untuk melindungi Luyan karena Luyan menjabat sebagai cucu dari keluarga Pan. Kembali di masa sekarang, seorang guru menjelaskan tentang Rana Pedang kepada muridnya. Kemudian scene berganti di esok harinya. Luyan bertemu dengan Pang Lincu yang sudah mencapai Rana Tubuh Pedang dan merupakan anak dari Pan Qinghong. Namun itu tidak membuat Luyan merasa terkejut. Bahkan di dalam hati Luyan berkata, apa bedanya dia dengan orang bodoh? Namun dari belakang Pang Lincu memukul Luyan dengan ranting kayu, tetapi Luyan dapat menghindarinya. Sehingga membuat dia kesal dan menyuruh Luyan berdiam diri dan memukulinya. Setelah puas memukuli Luyan, dia pun memintanya mengantarkan ke tempat lembah naga untuk menunjukkan kekuatannya kepada orang-orang di sana. Sesampainya di sana, Pang Licu mendatangi kakaknya yang bernama Pang Lisue yang sudah mencapai Rana Tubuh Pedang. Pang Licu pun disuruh untuk bertarung dengan Pang Lizian, sehingga pertarungannya pun dimulai. Di awal Lincu dapat mengimbangi kekuatan Linzian, namun lama-kelamaan dirinya pun terpojok olehnya. Alhasil dirinya pun dikalahkan, namun lagi-lagi tak terima dengan kekalahannya, dia pun ingin melampiaskan kepada Luyan. Pang Lizian pun menahannya karena tidak suka melihat perlakuan seperti itu. Namun Lisue membiarkan begitu saja. Luyan pun tak terima dan selalu menghindari serangannya, sehingga membuat Lincu kesal dan mengatainya sebagai anak buangan yang tidak diinginkan ayahnya. Yang membuat Luyan tak terima dengan perkataan itu, sehingga membuat dirinya sangat marah dan berniat melawan Lincu. Oke guys, selesai dulu part 1-nya. Segera mungkin Miming akan up ke part 2-nya. Sekali lagi Miming ucapkan untuk mensupport channel ini sehingga Miming bisa bersemangat membuat video untuk menghibur kalian semua. Oke guys, see you.